juga berada di Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Rabu siang 15 Februari 2023 meninjau jembatan Kaca Bromo di Seruni Poin kawasan wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Melihat jembatan itu, Gubernur Hovifah menyebutnya sebagai karya luar biasa. Gubernur Hovifah sempat menjajal berjalan di atas jembatan yang panjangnya 150 meter itu. Di tengah gerimis, Gubernur ditemani oleh pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim. Jembatan itu membentang lurus arah barat timur. Saat sampai di tengah, wisatawan bisa melihat sensasi Gunung Bromo dari atas jembatan itu. Sayangnya, saat sampai di tengah jembatan, Gubernur Hovifah sempat terpeleset. Sebab kondisi gerimis membuat jembatan jadi licin. Namun tenang saja, nanti setelah diresmikan, wisatawan akan mengenakan alas kaki khusus untuk melewati jembatan Kaca Bromo ini. Jembatan kaca ini dibangun sejak 2021 menggunakan dana APBN sebesar 18,6 miliar rupiah lebih. Saat ini jembatan tersebut hanya minus 2 kaki di antara ujung jembatan. Maknanya jembatan itu belum sepenuhnya rampung. Namun sinyal peresmian sudah diberikan oleh Gubernur Hovifah. Sebab sebelum peresmian dengan Kementerian Pusat, jembatan ini memang harus ditinjau oleh Gubernur Jatim. Gubernur Hovifah terlihat gembira saat meninjau jembatan itu. Menurutnya, ide awal dibangunnya jembatan itu sudah muncul sejak tahun 2020. Direktorat Jenderal pada PU Bina Marga Jatim mempresentasikannya saat serah terima jabatan Bupati Malang. Semula, jembatan itu akan dibangun di kawasan Bromo dari arah Malang. Namun, Gubernur Hovifah memintanya untuk dibangun di Tengger. Sebab rata-rata wisatawan mengunjungi TNBTS itu dari jalur Probolinggo. Setelah setuju, Hovifah berkoordinasi dengan Kementerian Pusat. Gubernur bersyukur jembatan itu dibangun oleh anak bangsa Indonesia. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa membangun jembatan Kaca Bromo. Ada kekuatan baru di destinasi wisata TNBTS ini. Ini sebetulnya berawal dari presentasi salah satu dirjen dari PUPR pada saat Sertijab Bupati Malang tahun 2020. Yang disiapkan sesungguhnya adalah jembatan kaca TNBTS tapi dari Kabupaten Malang. Selesai itu saya menyampaikan kalau bisa juga dari Tengger karena rata-rata wisatawan itu mengambil destinasi TNBTS melalui Probolinggo dan ke daerah Tengger sini. Disetujui itu. Proses kemudian saya mengkoordinasikan dengan Pak Menteri, saya mengkoordinasikan dengan Bupati, dan saya bersyukur bahwa dari tim PUPR bukan hanya mengerjakan jembatan kaca, tetapi bahwa ini dikerjakan oleh putra-putri bangsa yang ingin mendedikasikan karyanya bahwa mereka bisa. Jadi mereka bisa, mereka sudah menyelesaikan proses jembatannya, tinggal kakinya ya di antara dua ujung jembatan kaca ini. Waktu itu saya juga menawar kembali untuk bisa ditambahkan di Tumpak Sewu antara Lumajang dengan Malang. Jadi saya masih berkeinginan dan Pak Bupati Lumajang juga sudah menyampaikan usulan itu ke Pak Menteri PUPR. Nah, selesainya jembatan kaca di TNBTS ini tentu bisa menjadi referensi ketika akan direplikasi ya. Apakah nanti di Malangnya, saya bersyukur batunya ini lebih dulu. Mungkin setelah ini baru Malang, kemudian Lumajang. Tapi bahwa kita semua berharap bahwa daya dukung alam, daya dukung lingkungan, keindahan Bromo, keindahan TNBTS tetap terjaga. Kita berharap bahwa yang pergi ke Bromo itu bisa 2 malam tinggal di sini. Karena ada destinasi-destinasi yang saya rasakan memberikan tantangan tertentu. Gubernur Hovifah berharap setelah jembatan Kaca Bromo ini diresmikan, bisa menjadi referensi untuk wisata lainnya di Jawa Timur. Jembatan ini menurutnya juga bisa melengkapi sarana prasarana untuk wisatawan saat berwisata di kawasan Gunung Bromo. Laporan Alfi Wardah, Tada TV, Probolinggo.